Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang masih senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah tersebut, kita bisa semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasul kita yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita diberikan kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kesempatan untuk bisa mencicipi, meneguk telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah tausiah kita akan dimulakan dengan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Bapak dan Ibu, namanya Abu Hurairah, panggilannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ya'ti syaitan ahadakum, akan datang syaitan kepada salah seorang di antara kamu, wahai orang yang beriman. Fayaqul, kemudian syaitan itu akan mengatakan, man khalaqa kadza wa kadza, siapakah yang telah menciptakan ini dan itu. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hamba tadi menuruti apapun yang dikatakan oleh syaitan. Nah, jadi sampai syaitan tadi, Pak, ketika bertanya ini, bertanya itu, bertanya A, Pak, ya, bertanya B, Bu, kita ikuti keinginan syaitan tadi, maka syaitan mengatakan, man khalaqa rabbak, siapakah yang telah menciptakan Tuhanmu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza balagha dzalik falyasta'idz billahi wal yantahi, kalau sampai syaitan kepada permasalahan itu, maka hendaklah dia beristi'adzah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yantahi, dan berhentilah dari menuruti
pertanyaan dan keinginan syaitan. Di dalam sebuah riwayat lain disebutkan, kata Nabi, kalau sampai syaitan mengatakan atau bertanya ke dalam hati kita, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kata Nabi, falyaqulu atau falyaqul amantu billah, maka katakan saya beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, Bu, Pak, merupakan hadis yang di dalamnya itu mengandung beberapa hikmah dan faidah yang besar di dalamnya. Apa faidahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di dalam hadis ini Nabi mengatakan ya'ti syaitan, ya. Syaitan itu datang. Jadi sebagaimana yang sama-sama sudah kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini punya beberapa musuh-musuh yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia. Di antara musuh itu, Bapak dan Ibu, ada namanya syaitan, Pak, Bu. Ada namanya syaitan. Syaitan ini sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, dia bukanlah satu jenis makhluk tertentu. Dia bukan jenis tersendiri, Pak. Dia bukan golongan makhluk nomor keberapa gitu. Tapi syaitan ini lebih identik kepada sifat buruk, golongan yang cenderung kepada sesuatu yang bersifat keburukan. Ada syaitan itu, Bapak dan Ibu, yang nampak, ada. Ada syaitan yang tidak nampak, ada. Biasanya kalau kita nanti, Pak, Bu, membaca surah terakhir, surah terakhir itu yang nomornya 114. Apa tuh, Pak? Apa, Bu? Surah An-Nas. Di situ Allah mengatakan min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Kata Allah, berlindung dari keburukan was-wasnya al-khannas, yang memberikan bisikan, dari golongan jin dan manusia. Ternyata, Bapak dan Ibu, syaitan itu tidak hanya dari golongan jin saja, ada juga dari golongan manusia, Pak, ya. Di dalam surah Al-An'am Allah mengatakan, likullin ja'alna syayatinal insi wal jins. Jadi likulli nabiyyin itu aduan syayatinal insi wal jins, kata Allah. Bagi setiap nabi itu ada musuh dari syaitannya jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, ada jin yang nampak berupa manusia, ada jin yang nampak berupa golongan, ada syaitan yang nampak berupa manusia, ada syaitan yang tidak nampak berupa golongan jin. Dalam hadis itu Nabi mengatakan ya'ti syaitan, datanglah syaitan. Ini kalau kita kembali kepada apa yang paling cepat direspon oleh pikiran kita, kira-kira syaitan di sini, syaitan yang mana nih, Pak? Yang mana, Bu? Kata Rasul, ya'ti syaitan, akan datang syaitan. Maksudnya tidak nampak, Pak, ya. Nah, biasanya yang cepat muncul di pikiran kita, Bapak Ibu, di zihin kita, di alam pikiran kita itu apa? Sesuatu bisikan yang tidak nampak,
yang selalu membisikkan hati manusia tersebut. Ternyata memang Pak Bu, yang namanya syaitan itu dari golongan jin yang tidak nampak. Salah satu tugasnya adalah bagaimana agar kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nanti di akhir hidup kita akan menyimpang dari kebenaran. Syaitan itu Bapak dan Ibu tidak akan pernah bosan mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Kita makanya Pak tidak boleh lebih, makanya jangan sampai syaitan itu lebih pintar dari kita. Kadang-kadang ada orang Pak, kalau dia sudah merasa beribadah, dianggap dia itu sudah bebas dari bujuk rayuan syaitan. Padahal ternyata ketika dia beribadah, justru syaitan sedang membentangkan perangkapnya kepada kita. Nah, mana contohnya Pak? Pertama sekali, ada hamba yang hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syaitan itu punya target bagaimana dia jangan jadi seorang hamba yang taat dan rajin beribadah. Jadi syaitan akan menggunakan jarumnya yang pertama, menggoda manusia, mengajak kita supaya malas beribadah. Apa saja Pak caranya, bagaimanapun jalannya, langkah pertama syaitan, jangan sampai kita beribadah kepada Allah. Sudah Pak, ternyata dalam perjalanan itu kita itu berhasil melewati rintangan ini. Kita tetap bersemangat beribadah, kita tetap dalam koridor ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya ibadah yang wajib saja yang kita lakukan, tapi juga ibadah sunnah pun kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya Bapak dan Ibu yang wajib saja Pak, bukan sholat wajib 5 waktu saja, yang sunnah pun kita lakukan. Pertanyaannya Ibu dan Bapak, apakah syaitan sudah jera menjerumuskan kita dari kebenaran, menyimpangkan kita dari kebenaran? Tidak. Setelah syaitan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berhasil membawa kita untuk malas beribadah, nah nanti setan ini Pak punya trik kedua. Biarkan hamba tadi beribadah kepada Allah, kalau perlu didorong semaksimal mungkin oleh syaitan agar semakin bersemangat beribadah. Nah, makanya nanti Pak, ketika ada hamba itu dorongan batinnya bersemangat untuk beribadah, kalau tidak dari bisikan keimanan, bisikan syaitan. Nah, untuk memilah ini Bapak dan Ibu, kita harus bisa membaca wilayah-wilayah dorongan itu kira-kira sesuai dengan koridor agama atau tidak. Kalau dorongan untuk beramal tadi Bapak dan Ibu keluar dari koridor agama, hati-hati, ini namanya bisikan syaitan. Mana contohnya Pak? Contoh, salah satu ibadah dalam agama kita itu adalah bersedekah. Sedekah itu kan ibadah Pak kan? Kita sepakat Pak Bu. Tidak ada yang mengatakan ibadah itu sedekah itu bukan ibadah. Tapi dalam masalah sedekah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia ada rambu-rambunya Pak. Ada rambu-rambu. Apa rambu-rambunya itu? Sedekah sunnah tidak boleh mengalahkan sesuatu yang wajib.
Ini sedekah sunnah, tapi tidak boleh mengalahkan sesuatu yang wajib. Apa contohnya Bu, Pak? Membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Nanti Pak, di sini kita punya uang yang bisa kita bayarkan untuk membayar hutang. Kalau kita bayar hutang tepat waktu, itu ibadah, dan kita dapat kebaikan ibadah membayar hutang karena telah menepati perjanjian akad yang sudah kita tentukan. Syaitan tidak kepingin kita dapat itu, Pak. Bagaimana caranya? Didorongnya kita melakukan perbuatan sunnah agar jangan melakukan perbuatan wajib. Apa kata syaitan, Pak? Enggak usah dulu dibayar hutang, sedekah dulu. Gitu. Sedekah dulu, jangan bayar hutang dulu. Padahal Bapak dan Ibu, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang sunnah bila yang wajib belum selesai. Jadi supaya kita itu sedekahnya tidak jadi ibadah, apa kata syaitan? Tak usah bayar hutang dulu, tapi sedekah dulu. Akhirnya kita bersedekah, Pak, hutang tak terbayar, padahal kita mampu. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu membayar itu perbuatan kezaliman. Itu dia, Bu, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Bisikan yang mendorong kita untuk semangat beribadah, bisa jadi bisikan itu dari bisikan keimanan, bisa juga dari bisikan syaitan. Kalau Bapak dan Ibu, bisikan itu berada pada koridor agama, ini keimanan. Kalau bisikan itu menyalahi aturan agama, itu bisikan syaitan. Itu dia, Pak. Jadi kita itu harus benar-benar mewaspadai Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti syaitan itu gagal di pintu pertama, tapi dia sukses di pintu kedua. Dia gagal mengajak kita untuk tak mau beribadah, tapi dia sukses mengarahkan kita untuk menjadi ahli ibadah, tapi justru yang menyalahi aturan agama. Sudah, Pak. Bisikan kedua ini pun dia juga gagal. Setiap kali, Pak, dia mengajak kita itu untuk semangat beribadah, kita waspada juga. Maksudnya waspada di situ, kita beribadah tapi koridornya benar, sesuai aturan agama. Wah, ini setan menyuruh saya sedekah, sementara di hari ini Allah mewajibkan saya menepati janji membayar hutang. Kita bayar hutang, gagal setan, Pak. Kita beribadah Bapak dan Ibu sesuai koridor agama, gagal syaitan menggoda kita di pintu kedua, masuk ke pintu ketiga. Jadi syaitan ini Bapak dan Ibu, tidak ada kata dia itu menyerah. Sampai kapan, Pak, Bu, dia menyerah? Sampai nyawa kita keluar dari badan kita. Masuk dia, Pak, ke pintu ketiga. Apa pintu ketiga itu? Kata syaitan, beribadahlah kamu sesuai ajaran agama, aturan agama, tapi tak usah ikhlas. Ibu, beribadahlah kamu tapi jangan ikhlas. Silahkan, ini yang sunat kerjakan, yang wajib kerjakan, sesuai koridor agama dikerjakan. Tapi ya nggak apa-apalah, beribadah untuk karena si fulan, ini Pak, karena si fulan. Nah, bila kita tidak waspada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada juga seseorang yang terperangkap di jaring ketiga syaitan ini.
Kalau dari sisi aturan ibadah Bapak dan Ibu, itu sudah sesuai standar syariat. Apanya Pak? Rukunnya, sunnahnya, Pak ya, syaratnya. Apalagi Pak? Yang membatalkannya dijaga, yang makruhnya tak dilakukan. Tapi ternyata bingkai lahiriah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalah dia oleh jaring syaitan yang ketiga, di mana dia tidak menjaga niat baiknya di saat dia beribadah tersebut. Nah ternyata Pak, ada juga orang yang di jaring ketiga ini lolos juga. Dia tetap waspada Bapak dan Ibu, hati-hati, syaitan mulai memainkan perannya dalam bingkai niat saya. Nah, dia waspada Pak. Apakah putus asa syaitan Bapak dan Ibu? Tidak. Masuk ke bingkai yang keempat, apa kata syaitan? Tidak masalah kamu tuh ikhlas beribadah. Nah, apa Bu jaringnya Bu? Lagi kata syaitan, wahai si fulan, rasakan dalam batinmu kamu sudah menjadi orang ikhlas. Artinya Pak, syaitan tidak berhasil menjerat kita agar beribadah itu tidak ikhlas. Maka syaitan dia tidak putus asa Bu, dia akan masuk ke jaring keempat. Dia akan menjaring kita ketika beribadah, merasakanlah diri ini sudah menjadi orang yang ikhlas. Nah ini Pak, sebagaimana kita beribadah tidak ikhlas, itu buruk hukumnya. Merasa sudah ikhlas lebih buruk lagi. Betul Pak? Ibadah Pak ria itu buruk hukumnya. Apa namanya? Tidak ada kebaikan. Merasa ibadah Bapak dan Ibu sudah benar, merasa ibadah sudah bagus, merasa ibadah sudah ikhlas, itu lebih buruk dari orang yang beribadah tapi dia tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa Pak? Jaring keempat. Jaring ketiga lulus, keempat tidak. Inilah salah satu kenapa iblis dikeluarkan Allah dari kasih sayang Allah. Ketika Allah bertanya, Bu, Pak, kepada kepada iblis, wahai iblis, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, saya ya Allah lebih baik dari Adam. Jadi merasa diri orang baik ini bahaya Pak. Merasa diri sudah jadi orang ikhlas, hati-hati Bu, berarti kita sedang terperangkap di jaring syaitan. Merasa diri Bapak dan Ibu sudah jadi orang yang benar, berarti sudah masuk ke jaring syaitan. Kenapa orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah selesai sholat, kata imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kok yang dibaca itu istighfar? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah ya. Astaghfirullahaladzim, kok istighfar yang dibaca? Tidak Alhamdulillah, tidak Subhanallah. Setelah kita salam mengakhiri sholat, kita baca istighfar. Itu satu. Yang kedua, di saat kita keluar WC, yang kita baca ghufranak, saya mengharapkan ampunanmu ya Allah. Salah satu sebabnya Pak Bu, karena istighfar itu menjadi salah satu benteng besar bagi kita agar jangan sampai sholat yang kita lakukan itu terus di dalam kesalahan ketika mungkin ada hal-hal salah yang muncul dalam sholat tadi. Sudah benar Pak rukunnya, syaratnya, sunnahnya, tetap istighfar juga.
bisa jadi sholat kita tidak ikhlas. Sudah ikhlas Bapak dan Ibu istighfar juga, bisa jadi syaitan membisikkan rasa saya sudah jadi orang ikhlas. Nah, di perangkap 4 inilah Ibu dan Bapak banyak orang jatuh ke dalam kerugian ketika beribadah. Itu namanya ujub. Nah, ini Pak nama sikapnya ujub namanya, merasa diri apa tuh Pak? Sudah jadi orang baik. Dan kalau sudah punya sikap ujub Pak, nanti dari sisi batiniah dia akan menarik satu sifat yang hanya milik Allah saja ke dalam dirinya. Apa dia Pak? Allah itu punya sifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Bahasa lainnya mampu. Orang yang mengatakan dia itu sudah jadi orang baik, saya sudah jadi orang ikhlas, saya sudah jadi orang khusyuk, saya sudah sholat saya sudah diterima Allah dan sebagainya. Dia sudah menarik satu sifat kudrat, seakan-akan dia sudah memiliki sesuatu kemampuan yang mana kemampuan itu bisa digunakannya secara mutlak sesuai dengan kemauan yang ia maui. Ini namanya Pak sudah syirik khafi, syirik samar yang muncul dalam jiwa manusia tersebut. Makanya kita Pak kalau beribadah itu, bila muncul rasa itu Bapak dan Ibu, cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia lagi Pak. Kenapa kok ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, yang kita bacakan bukan insyaallah Pak ya. Gitu, bukan hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kita enggak mengucapkan insyaallah atau sebentar lagi, tidak. Tapi yang kita baca la haula wala quwwata illa billah. Saya bisa, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk bisa mengerjakan sholat, terutama ke masjid, kecuali dengan sebab pertolongan dan bantuan Allah. Apa tujuan ini Bapak dan Ibu? Supaya jaring keempat itu jangan terperangkap kepada kita. Dah Pak, ternyata dalam perjalanan batiniah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berhasil Pak bebas dari jaring keempat ini. Jadi kita sudah bersemangat beribadah, sudah kita beribadah itu sesuai dengan jalur agama, jalur syariat, sudah kita jaga keikhlasan kita, sudah kita pelihara hati kita itu jangan sampai ada rasa saya ini sudah jadi orang yang lebih baik, lebih ikhlas, lebih bagus, ujung-ujungnya dibandingkan dengan orang, kan itu Pak. Membandingkan sholat kita dengan sholat orang, itu namanya istikbarun, kesombongan. Merasa diri sudah menjadi orang yang baik tapi tidak membandingkan dengan orang, itu namanya ujub ya. Ta'ajjub, rasa ujub dengan diri sendiri. Berhasil kita Bapak dan Ibu di jaring keempat, maka syaitan akan menggunakan jaring yang kelima. Apa dia Pak jaring kelima? Jaring kelima adalah jaring di saat kita sakaratul maut, bagaimana meninggalnya kita nanti tidak husnul khatimah. Jadi salah satunya Pak ada riwayat menyebutkan Pak, di saat orang mau meninggal itu, disitulah perperangan terakhir Bapak dan Ibu antara iman dengan iblis, antara kebenaran dengan bisikan iblis. Jadi dalam beberapa riwayat Pak, ketika Imam Ahmad bin Hambal itu sakit, beliau ini kan
ketika sakitnya sempat pingsan Pak ya, sadar. Kita itu kan kalau ada orang yang sakarat itu kan sunnah Pak, mentalkinkan. Talkinkan itu kan bukan dia dipaksa gitu, diingatkan. Qul la ilaha illallah, nah, gitu kan. Qul la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah sudah Pak, jangan kita ulangi, maksudnya jangan kita paksa lagi dia. Asal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah. Beliau Pak ditalkinkan apa kan? La ilaha illallah, jangan. Gitu. Jangan katanya. Artinya nggak usah. Bingung orang nih Pak. Gimana seorang ulama besar ketika ditalkinkan kok jangan? Ketika beliau dalam kondisi itu kan pingsan, dalam sadarnya dia mengatakan, saya tadi dalam peperangan batin, di mana syaitan membayangkan dan menggambarkan ke dalam pikiran saya bahwasanya dia adalah sosok Tuhan selain daripada Allah. Maka saya katakan tidak. Bisa Pak, bisa, karena Imam Ahmad itu imannya sudah berada pada kondisi yang melewati berbagai macam ujian dan rintangan. Jadi meninggal itu Bapak dan Ibu penuh dengan ujian dan rintangan. Di saat syaitan berhasil menjerat kita di perangkap terakhir ini, maka berarti kita akan menghadapi berbagai macam keburukan demi keburukan setelah kematian tersebut. Makanya Pak, ibadah itu semata-mata ibadah tidak menjamin husnul khatimah. Mungkin kita sering mendengar Bapak dan Ibu ada kisah Barsisa Pak ya. Barsisa ini kan pemuda yang rajin beribadah. Tapi ketika dia meninggal, dia mengakui syaitan, iblis sebagai Tuhan selain daripada Allah. Kok bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena ternyata ada sisi kesalahan yang terjadi kepada Barsisah tersebut. Nah, ini faidah yang pertama dari hadis yang kita bacakan tersebut. Faidah yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya muncul di benak kita berbagai macam pertanyaan tentang Allah, kan tadi di situ disebutkan ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza. Nanti akan datang syaitan kepada kalian, kata Nabi. Dia bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Maka sampai kata Nabi, syaitan mengatakan, siapa yang menjadikan Tuhanmu. Idza balagha dzalika, apabila hal itu sampai kepadanya, falyasta'id billah, maka hendaklah berlindung kepada Allah. Apa artinya Pak? Jangan pernah mengikuti sesuatu yang muncul dalam hati manusia Pak, ketika itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita Pak menyimpulkan sendiri apapun yang berhubungan dengan Allah. Agama itu Pak, Bu, ada 3 jenis Pak ya. Mengamalkan agama ada 3 jenis. Yang pasti diperintahkan, silahkan diamalkan sesuai dengan kepastian perintah tersebut. Yang pasti Bapak dan Ibu dilarang, silahkan ditinggalkan sesuai dengan pastinya dia dilarang. Nah, tiba-tiba Pak muncul yang ragu antara iya dengan tidak. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu, jangan kita menyimpulkan oh ini A Pak ya, oh ini B, oh ini C, sebelum kita bertanya
kepada orang yang kita anggap memang bisa menjawab pertanyaan kita tersebut. Kalau kita Bapak dan Ibu menyimpulkan sendiri Pak, kita simpulkan sendiri, kemudian kita yakini sendiri, kita jadikan itu sebagai bahagian kebenaran secara mandiri, khawatirnya Bapak dan Ibu bukan justru kita benar dalam memahami itu, malah kita terjebak ke dalam sebuah kesesatan yang tidak dibenarkan dalam agama, Pak, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan kira-kira Pak dari yang kita bahas ini? Ada Pak? Ada Bu? Ya Pak. Apanya Pak? Bisikan malaikat Pak ya? Oh ya. Jadi bisikan ini Pak sebenarnya dia tuh ada dua Pak ya. Kalau secara umum bisikan yang ada di dalam jiwa manusia itu ada dua secara umum. Ada bisikan kebaikan, ada bisikan keburukan. Tapi nanti kalau dipecah-pecah lagi Bapak dan Ibu, ada bisikan Allah, ada bisikan malaikat, ada bisikan nafsu, ada bisikan syahwat, ada bisikan syaitan. Banyak kan? Nah, tapi secara umum ada bisikan kebaikan, ada bisikan keburukan. Kalau dipecah lagi Bapak dan Ibu, ada bisikan syaitan. Nah, bisikan syaitan itu segala bisikan yang menyimpangkan manusia dari agama itu dipastikan bisikan syaitan. Bisikan syahwat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap ajakan kepada yang enak-enak namanya syahwat. Kalau makan tuh maunya kenyang aja, gitu. Syahwat tuh Pak. Kalau tidur itu maunya lama saja, syahwat tuh. Nafsu Bapak dan Ibu, setiap bisikan yang dia berhubungan dengan urusan agama. Nah, urusan agama misalnya, agama itu menyuruh kita misalnya kalau sholat itu seperti ini. Nafsu tadi menarik kita untuk bagaimana sholat tadi digeser sedikit dari yang dibenarkan agama menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, itu nafsu Pak. Jadi antara syaitan dengan nafsu di dalam menarik manusia kepada keburukan itu saling bekerja sama Pak ya. Nafsu itu kuat, syaitan itu lemah. Bercampurnya antara nafsu dengan syaitan akan menghasilkan sesuatu yang kuat dan sesuatu yang cerdas. Nah, itu dia Pak. Bisikan malaikat Pak, setiap bisikan yang mengingatkan kita untuk selalu berada di jalur kebaikan, maka itu adalah bisikan malaikat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik jiwa manusia. Nah, seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Ada lagi, Bu? Pak? Ya, Pak. Waalaikumsalam. Kan ada orang yang dia meninggal tersenyum itu, dan itu tuh kata pendapat ulama, ada yang dilihatkan surga dan ada yang dilihatkan suatu kebaikan, dan itu tuh katanya setan tuh bisa melihatkan suatu kebaikan atau suatu keindahan jika dia mati tersenyum. Itu bagaimana? Masih mana, Pak? Belum paham saya. Karena orang meninggal ya. Senyum mah, iya. Dan saya pernah baca katanya pendapat ulama itu tuh ada katanya dia tuh juga dilihatkan begitu dari surga. Oh iya. Dan ada keindahan dan itu tuh dari setan. Itu tuh bagaimana? Iya, jadi Pak ya, antara masa sekarat itu kan ada dua ya. Ada masa nazaknya itu, ada masa akhir. Jadi masa nazak masa akhir itu masa di mana kita itu sudah nampak
akhir hakikat, hakikat itu sudah nampak, sehingga di situ tak ada lagi taubat. Di bawah masa itu Bapak dan Ibu, itu masa pertempuran antara kebenaran dengan kebaikan. Nah, yang terlihat oleh seorang hamba di saat nafasnya itu sudah berada pada masa akhir, itu adalah hakikat. Kalau dia Pak ya, orang baik, maka hakikat yang nampak yang indah. Maka kadang-kadang kita lihat ada orang meninggal itu wajahnya tersenyum. Itu bukan tersenyum dari senyuman setan Pak, tidak. Itu hakikat. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia orang yang tidak baik, maka hakikat yang muncul di batas terakhir itu adalah keburukan, sehingga kadang-kadang ada yang dia terpaksa, nyawa itu terpaksa harus keluar dari badannya tersebut. Jadi kalau yang terakhir itu Pak, itu hakikat yang nampak. Nah, gitu. Memang betul-betul gitu. Di mana kedudukan dia nanti di akhirat, di mana kedudukan dia di akhir masanya di akhirat nanti gitu. Ada lagi Pak ya? Baik Bapak dan Ibu, mungkin karena waktu Isya pun sudah masuk, mungkin demikian saja. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.